Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Warta lisan ibadah Minggu tanggal 2 Juni 2024, kebaktian Minggu. Komisi Dewasa akan mengadakan bincang santai pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 7 malam di Kopi Logika. Untuk lebih lengkapnya, mari bersama kita saksikan tayangan yang telah disiapkan. Mau sharing tapi sambil nongkrong di kafe? Memang bisa. Jelas bisa dong. Kan ada acara bincang santai Komisi Dewasa GKI Taman Majapahit. Acaranya diadakan di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 jam 7 malam di Kopi Logika. Di sana nanti kita bisa sharing tentang apa saja yang menjadi kebutuhan di Komisi Dewasa ini. Ayo pada ikutan karena peserta dibatasi hanya untuk 20 orang saja. Untuk pendaftaran bisa menghubungi kontak person berikut ini. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, warta selanjutnya dari Komisi Anak. Komisi Anak akan mengadakan ibadah Padang pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 7.30 di Puri Mairokoco, Semarang, dengan biaya kontribusi sebesar 50.000 per anak. Untuk info pendaftaran dan lainnya dapat dilihat di dalam warta gereja. Info dari kantin, seusai ibadah, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mampir di kantin gereja yang tersedia di depan gedung gereja untuk setiap makanan dan minuman yang disediakan dapat dilihat di warta gereja. Libur kantor tata usaha. Sehubungan dengan libur hari besar dan cuti dari Ibu Kesia, maka kantor tata usaha libur mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 5 Juni 2024 dan akan dibuka kembali pada tanggal 6 Juni 2024. Warta selanjutnya, laporan persembahan bagi ibu, bapak, saudara yang telah mengirim persembahan baik melalui kantong persembahan maupun transfer dari QRIS atau transfer rekening, mohon dapat ikut mencermati dan mengecek apakah sudah tercatat di laporan persembahan yang dibagikan setiap minggunya melalui WA Group di WA Group GKI Taman Majapahit. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan tersebut, mohon dapat diinfokan ke WA GKI Taman Majapahit WATU di 0895 3670 69020. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Berani
Jemaat Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan dan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Besertamu dan beserta saudara juga. Silakan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di hari Minggu ini untuk kita beribadah, bersukacita, memuji nama Tuhan, dan juga kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu Sabat yang sejati. Nah, ini akan menjadi satu perenungan kita untuk kita mencoba memaknai kembali di dalam setiap kali kita melihat akan hari Sabat itu. Namun sebelum kita melanjutkan akan ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama merenung sejenak bagaimana perjalanan waktu kita di hari-hari yang sudah kita lalui. Apakah kehidupan kita sudah menunjukkan akan kesetiaan iman kita kepada Tuhan, atau kita masih tetap terus dikungkung di dalam keegoisan diri kita. Saya mengajak untuk Bapak Ibu menenangkan dan meneduhkan hati, berdoa secara pribadi, mari kita akui dosa kita di hadapannya. Bapa di dalam surga, inilah doa pengakuan kami, karena kami menyadari diri kami lemah, diri kami rapuh, diri kami masih banyak terikat oleh kepentingan-kepentingan diri kami, sehingga kami mudah marah, kami mudah untuk tidak menyukai orang lain, kami mudah untuk berkata-kata yang tidak baik, sehingga relasi kami pun menjadi relasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai saudara seiman ataupun di dalam hubungan keluarga, masih ada kata-kata yang tidak berkenan. Tuhan, ini menunjukkan bahwa begitu rapuhnya diri kami. Namun kami bersyukur Engkau Allah yang penuh kasih menyediakan pengampunan kepada kami. Oleh sebab itu kami pun kembali datang menghadap Engkau dengan segala kelemahan, kerapuhan, dan dosa kami. Mohon anugerah pengampunan daripada-Mu. Kiranya ini yang terus membuat kami mau belajar, mengubah diri kami untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa pengakuan kami Tuhan, di mana kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan
kepada setiap diri kita yang sudah mengaku akan segala dosa kita, terimalah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 11 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan itu adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Inilah berita anugerah yang diberikan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita memberikan salam damai. Setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda, janganlah jemu melayani sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalang. Tunjuklah terus kebenaran-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kita akan memberikan waktu ini untuk kita berdoa, menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami memberikan waktu ini untuk menerima firman Tuhan. Hati, pikiran, dan telinga kami kiranya di bawah anugerah kasih-Mu dapat terfokus untuk menerima akan firman-Mu ini. Supaya demikian firman ini kami pahami, dan kami bawa pulang, kami hidupkan, dan kami lakukan di dalam kebersamaan dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Bacaan pertama dari Kitab Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan
Bacaan kedua dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Bacaan kedua dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil dari Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Ayat 23. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah, lalu memakan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya, dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya,
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tadi Alkitab yang saya baca dari TB2 ya, itu versi yang terbaru. Jadi kalau Bapak Ibu tadi melihat di dalam Alkitab agak berbeda, nah, itu masih TB yang pertama, yang tadi saya baca yang TB kedua. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita merenungkan satu tema Sabat yang sejati. Nah, di tahun 2022, di penghujung tahun itu, di bulan Desember Bapak Ibu, ada sebuah berita tersebar pada bulan Januari 2023, itu tanggal merahnya banyak. Nah, Bapak Ibu kalau mendengar itu gimana Bapak? Tanggal merahnya banyak, seneng enggak? Nah, seneng ya? Wah pasti kemudian merancang, wah kalau tanggal merahnya banyak, ayo lihat coba tiket-tiket yang diskon-diskon itu ya. Nah kita cari itu ya, wah lalu kita coba atur ya. Nah namun ternyata di penghujung itu juga menteri yang mengurusi bagian itu memberitakan bahwa ternyata itu berita hoax. Waduh, berita hoax. Namun anehnya Bapak Ibu, meskipun adalah berita hoax yang sebenarnya liburnya hanya 2 hari saja di bulan Januari 2023. Berita hoax itu tapi sempat tetap membawa satu aura atau satu kegembiraan. Orang antara menerima hoaxnya itu hoaxnya mana ini? Hoaxnya yang dari menteri ini atau hoaxnya yang diedarkan ini. Ya Bapak Ibu ya. Tapi menarik, hal itu menunjukkan Bapak Ibu bahwa ternyata memang banyak orang merindukan tanggal merah Bapak Ibu. Betul ya? Bapak Ibu ada yang tidak merindukan tanggal merah? Merindukan tanggal merah, karena tanggal merah itu merupakan satu bentuk tanggal di mana bisa kita nikmati berlibur bersama gitu ya. Saya tidak tahu juga ini, setelah ini nanti sudah ada yang siap-siap mau ada acara kemana ya, selain kondangan loh ya. Ya Bapak Ibu, berita, jadi tanggal merah itu tanggal yang menyenangkan ya. Tanggal yang menyenangkan yang, wah ini maaf ya, tanggal yang memberikan satu spirit tersendiri ya, satu kegairahan, karena di sanalah kita dapat menikmati. Ya itu adalah satu kebutuhan yang manusiawi Bapak Ibu ya. Tidak ada tidak yang melarang untuk kita dapat berekreasi dan sebagainya. Memang itu adalah sebuah kebutuhan dan sangat manusiawi. Namun ketika kita berbicara tentang hari Sabat, nah ini Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan lebih dalam. Ternyata kecenderungan-kecenderungan itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk mencoba memahami akan hari Sabat. Ada tantangan-tantangan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tantangan-tantangannya itu selain dari keinginan-keinginan seperti itu, Bapak Ibu, nah nampaknya ada juga hal-hal yang lain. Ternyata individualisme itu juga sangat kuat. Sehingga hal itu mempengaruhi seseorang untuk menggunakan hari Minggu itu cenderung untuk kepentingan-kepentingan diri semata. Nah ini Bapak Ibu. Kepentingan-kepentingan diri yang kemudian mengabaikan akan dimensi atau aspek-aspek lain dalam kehidupan kita sebagai manusia. Aspek sosial, aspek komunitas. Karena apa? Me time. Ini waktuku, jangan ada yang mengganggu gitu. Karena aku sudah bla 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 sebelumnya, sekarang ini adalah me time, waktuku. Wah, tidak mau diganggu gugat. Nah, me time ini Bapak Ibu bisa dalam arti adalah diri kita sendiri. Tidak mau diganggu sama anak kita, istri kita, suami kita gitu ya, menantu, pokoknya ini me time. Mau mancing seharian ya di kolam ikannya orang lain, enggak ya, di laut atau di mana gitu ya, kadang wah me time ini me time saya. Ada yang seperti itu, melakukan hobi-hobinya ya. Tapi ada juga me time-nya itu adalah keluarga yang tidak mau diganggu gugat juga. Nah akhirnya ini bisa mengaburkan akan hari Sabat. Lalu sekularisasi itu apa Bapak Ibu? Yaitu orang yang membuat melihat bahwa hari Sabat itu hanya sebuah hari libur. Tidak ada aspek atau dimensi rohaninya. Tidak ada aspek religiusnya. Itu sekularisasi. Ya. Jadi tidak melihat akan sisi-sisi pemahaman spiritual di sana. Yang dilihat ini adalah hari yang tidak sama, ini adalah hari yang sama dengan hari Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya. Namun untuk hari ini adalah hari libur. Maka orang sekular artinya di situ akhirnya menekankan kepada hal-hal yang akhirnya bersifat duniawi. Nah, di situ mereka mengalami kebebasan. Ya, bisa melakukan apapun, bisa tidak pergi ke gereja,
juga bisa melakukan apapun dan bahkan bisa melakukan dosa di sana. Sekularisasi. Ya. Lalu tantangan yang ketiga yaitu kesibukan hidup, Bapak Ibu. Kesibukan hidup. Kita sadar bahwa kehidupan kita itu ada banyak tuntutan. Sibuk dengan tuntutan pekerjaan, sibuk dengan target-target yang harus kita capai dan sebagainya, dan itu membuat kita penat. Dan disitulah kita akhirnya merasa menjadi orang yang sulit untuk dapat benar-benar beristirahat. Otak kita jalan terus, tidur otaknya jalan, gitu ya. Dari Sabtu menuju ke hari Minggu otaknya jalan. Gitu. Di hari Minggunya kebaktian otaknya jalan, pikiran terus. Karena apa? Tuntutan-tuntutan pekerjaan. Apalagi kalau masih ada satu tanggung jawab yang harus segera dipenuhi. Nah, ini akhirnya Sabat kehilangan maknanya. Sabat makna utamanya akhirnya cenderung untuk sebagai bentuk istirahat dan pemulihan diri saja. Ya, tapi kehilangan juga aspek kerohanian. Dan yang terakhir adalah konsumerisme dan hiburan. Ya, ini adalah juga menjadi sebuah bentuk budaya yang konsumtif. Ya, dan hiburan seringkali mengarahkan orang untuk menghabiskan hari Sabat dengan aktivitas-aktivitas yang konsumtif seperti belanja, nonton film, pergi ke tempat hiburan yang bisa akhirnya mengaburkan makna spiritual dari hari Sabat. Nah, ini adalah kecenderungan-kecenderungan orang di zaman modern ini, Bapak Ibu, ya. Dengan berbagai macam tuntutan yang ada, akhirnya ujung-ujungnya bagaimana saya bisa melegakan diri saya, bisa menyenangkan diri saya, dan itu berdampak kepada kaburnya, ya, atau orang Kristen menjadi orang yang kehilangan Sabat. Dia tidak merasakan Sabat. Dia kehilangan pemahaman tentang Sabat. Dia kehilangan makna Sabat. Nah, itu. Nah, memang saya tidak akan membahas Sabat itu apakah Sabtu atau Minggu, enggak. Ya. Namun pada saat ini yang ditetapkan Sabat itu adalah hari Minggu. 6 hari bekerja dan di hari ke-7 di situ adalah Sabat. Di situ kita kita pakai sebagai bentuk ibadah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena kehilangan makna Sabat, kehilangan pemahaman akan hari Sabat, maka saat ini saya akan mengajak, mengapa kok ada hari Sabat? Nah, ini kita lihat ini dulu. Mengapa kok ada hari Sabat? Kenapa Bapak Ibu? Loh, ini saya tanya loh Bapak Ibu. Kenapa kira-kira? Ya, istirahat, ya. Ya betul ya, istirahat gitu ya, istirahat. Adik di depan, kenapa kok ada hari Sabat? Ya, biar enggak kerja terus. Wah, itu betul ya. Kamu sudah kerja atau kuliah? Oh, magang. Oh ya, magang di sini ya. Oke, di Semarang ya. Oke, ya, biar enggak kerja terus. Karena kalau kerja terus capek gitu ya. Tapi ternyata ada juga orang yang meskipun di hari Minggu otaknya tetap kerja terus ya. Itu jadinya fisiknya enggak kerja, tapi otaknya yang kerja terus tuh. Nah, akhirnya juga tidak bisa menikmati akan hari itu, hari Sabat itu, hari Minggu itu ya. Butuh istirahat ya. Nah, istirahatnya tinggal dalam bentuk apa? Tidur terus seharian, atau istirahatnya mau pergi kemana-mana. Tapi pergi kemana-mana ketika kejauhan capek itu ya, sampai sore, padahal besok masih kerja lagi. Lah capeknya malah kedobel-dobel. Nah, di situ. Senewan-senewannya masih ke bawah. Akhirnya hari Sabat menjadi hari Sambat. Nah, itu. Gitu. Sambat akhirnya. Wah, wis minggu meneh gitu ya. Waduh, sesuk tugas meneh gitu ya. Waduh, wah, di paduan suara nanti akan melayani kita setelah ibadah ini. Nah, mungkin, waduh, wis minggu loh. Waduh, wis keteteran mungkin loh ya ini. Tapi enggak layani. Ini yang lain gitu ya. Wah, wis minggu, waduh, biar latihannya kono. Wah, malah emosinan gitu ya. Wah, pelayanan malah jadi penuh dengan sambat. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengajak untuk Bapak Ibu melihat ayat-ayat di dalam Alkitab. Mengapa kok ada hari Sabat? Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat dari pertama Kejadian 2 ayat 23. Ini menjadi titik awal. Ini menjadi titik awal kenapa ada hari Sabat. Di dalam Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Menguduskannya yaitu mengkhususkan. Membuat itu hari yang berbeda. Itu menguduskan.
Menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah sudah melakukan proses penciptaan dan kemudian pada hari ketujuh Allah berhenti dan menguduskan hari itu untuk berhenti dari segala pekerjaan. Nah ini Bapak Ibu, ini menjadi titik awal, ditulis dalam Kejadian pasal 23. Nah kemudian ditarik ke dalam Keluaran ketika Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian di situ Israel diberikan perintah 10 perintah Allah. Dan salah satu perintahnya yaitu di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Jadi dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Allahmu. Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, dari apa yang Allah kerjakan, ditarik di dalam sebuah pola kehidupan orang-orang Israel. Ketika orang Israel yang dibentuk di dalam pola kehidupan Mesir, yang dikungkung di dalam perbudakan, dibawa keluar, lalu Allah membentuk mereka untuk mereka memiliki pola pikir Allah. Di dalam pola pikir Allah itulah ada 10 perintah Allah. Dan salah satu perintahnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah kalau kita baca tadi di dalam kitab Kitab Ulangan itu adalah kitab yang ditulis untuk mengulang segala hal yang sudah diajarkan. Kenapa kitab Ulangan ditulis untuk mengulang segala apa yang sudah diajarkan? Karena ini di dalam kitab Ulangan Israel generasi baru yang tidak merasakan atau mengalami perjalanan akan nenek moyang mereka. Nah di dalam kitab Ulangan itulah ada tertulis juga diulang tentang hukum ini, tetapi kata-katanya adalah peliharalah dan kuduskanlah. Maka kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, itu kata-kata ingatlah dan kuduskanlah itu diubah berganti menjadi peliharalah. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata di dalam generasi-generasi yang baru ada kecenderungan, ada indikasi bahwa orang-orang Israel yang generasi baru ini kurang memperhatikan hari Sabat. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Maka disitulah di dalam kitab Ulang ditulis peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah ini menjadi, kita sudah melihat adanya sebuah problema di sini dari penggunaan istilah yang berbeda dari Keluaran ke kitab Ulangan. Nah dari apa yang tertulis dari kitab Keluaran ini, kemudian Yehezkiel mengulang lagi menyinggung soal hari Sabat, namun dengan memberikan suatu penekanan-penekanan yang berbeda. Yehezkiel pasal 20 ayat 12 sampai 20, hari-hari Sabatku, ini Tuhan mengatakan demikian, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, yaitu orang-orang Israel, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Lalu ayat 20, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yehezkiel dipakai oleh Allah untuk mengingatkan di dalam generasi-generasi berikutnya bangsa Israel, yaitu mengingatkan hari Sabat itu adalah hari yang Tuhan berikan. Dan hari yang Tuhan berikan itu menjadi sebuah batu peringatan bahwa mereka adalah milik Allah. Allah yang sudah memelihara mereka, Allah yang sudah memimpin perjalanan hidup mereka, Allah yang sudah memberkati mereka. Maka disitulah Yehezkiel mengingatkan, kuduskanlah hari itu supaya kamu mengingat bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, ini jadi hari Sabat itu diberikan untuk kembali mengingat akan kasih penyertaan Tuhan. Nah, kemudian kita masuk dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, Yesus hadir di sana. Yesus kemudian ini adalah peristiwa ketika ketika murid-murid tadi berjalan dengan Tuhan Yesus, lalu murid-murid itu memetik gandum di ladang. Untuk apa? Untuk mereka dapat makan, Bapak Ibu. Nah, untuk memetik, untuk makan. Nah, namun di situ orang Farisi ada yang melihat. Lalu kemudian orang Farisi itu menegur.
loh ini bukankah melanggar hari Sabat? Karena hari Sabat tidak boleh bekerja. Gitu. Wah, tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus menyinggung ini karena apa? Karena kembali lagi diajak, tidakkah kamu membaca? Lah ini sebuah teguran. Mereka orang Farisi, ahli Taurat, harusnya mereka memahami akan Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Tapi ternyata perkataan Tuhan Yesus itu menegur mereka. Tidakkah kamu membaca kisah tentang Daud yang membawa makanan yang seharusnya diberikan kepada para imam. Dan Daud memakannya lalu diberikan kepada pengikut-pengikutnya untuk mengisi akan perutnya. Nah di sini Tuhan Yesus menegur. Begitu kakunya orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi. Menurut beberapa tafsiran itu mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh ahli Taurat dan Farisi adalah sebetulnya tidak benar. Murid-murid Tuhan Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Tapi melanggar hukum-hukum yang mereka buat sendiri. Jadi ternyata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk mengembangkan hukum Taurat ditambah hukum-hukum yang lain. Sehingga mereka mengabaikan hukum kasih. Hukum kasih yang dikatakan adalah menjadi inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 22. Ini dilanggar oleh orang-orang Farisi untuk kepentingan-kepentingan mereka. Nah, maka dikatakan bahwa di sini manusia diberikan hari Sabat itu justru seharusnya untuk membuat manusia itu tidak terkungkung, tidak terbelenggu dan kehilangan sukacita. Seharusnya hari Sabat itu yang diharapkan Tuhan Yesus adalah menjadi sebuah hari yang menyenangkan untuk dijalani. Tidak menjadi orang-orang yang terbelenggu dengan hukum. Kehilangan rasa kesenangan dan sukacita. Maka disinilah ketika Tuhan mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia. Artinya di situ manusia bisa menikmati. Dan ketika dikatakan jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat, itu menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus yang ingin mengatakan yang akan mati di kayu salib dan akan menjadi sentral di dalam hari Sabat itu. Yesus yang sudah menebus kita dari dosa. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat di dalam Markus pasal 3, Tuhan Yesus masuk lagi ke rumah ibadat dan di situ Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, wah membuat semakin marah para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan kemudian mereka merancangkan untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menyentuh kepada aspek-aspek kehidupan manusia yang lain. Aspek kepedulian, aspek sosial. Maka sebetulnya di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa hari Sabat itu tidak hanya berbicara tentang aspek spiritual, namun bagaimana kita hidupkan menjadi sebuah aspek yang bersifat holistik, di mana di situ kita ada aspek sosial, aspek psikis, ya. Di situ kita dipulihkan, di situ kita juga dapat memulihkan orang lain. Nah itulah hari Sabat yang seringkali justru mengkungkung orang-orang Farisi sehingga kehilangan rasa sukacita. Ya, pada saat saya ada kesempatan ke Israel, itu pas persis juga saya melewati hari Sabat, Bapak Ibu. Nah, orang-orang di sana memang benar-benar itu ya yang masih mengikut Yahudi, ya, Yahudisme, yang masih mengikuti agama Yahudi, itu sangat ketat memang, ya, anak-anak dan itu. Kalaupun kita tidak memakai pakaian yang sesuai dengan mereka, mereka kadang bisa menjauh gitu ya. Mereka tidak mau dekat dengan kita, bisa seperti itu. Karena apa? Mereka mencoba masih menerapkan akan perjanjian lama. Ya, bahwa dikuduskan. Memang ada baiknya Bapak Ibu. Baiknya apa? Ketika hendak memasuki hari itu, mereka sudah siapkan semuanya, hati mereka, pikiran mereka. Nah itu positifnya. Ya. Namun negatifnya adalah mereka menjadi orang yang kehilangan kasih. Ya. Mereka menjadi orang yang justru kehilangan rasa sukacita di dalam menikmati hari Sabat. Nah ini yang hendak Tuhan Yesus bongkar pada saat itu. Ya, dan yang ini juga diajarkan kepada kita. Ya. Nah kita lihat ya urut-urutannya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan Yesus memberikan satu nilai-nilai yang sesungguhnya yang Tuhan harapkan ketika diberikannya hari Sabat itu. Ya. Dan kemudian di dalam Matius dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Hari Sabat menjadi hari di mana kita mengizinkan Tuhan melayani kita. Setelah kita berkarya seharian, Tuhan ingin melayani kita. Dan itulah di hari Sabat. Untuk kita dipulihkan kembali, disegarkan kembali. Maka Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bapak Ibu setelah kemudian ibadah lega atau malah pusing Bapak Ibu? Leganya mungkin lega, akhirnya tugasku selesai. Ya, sekarang bisa happy-happy gitu ya. Atau apa malah pusing gitu ya. Waduh, ini hari ini kok aku rasanya kehilangan sukacita dalam ibadah ini. Waduh, wis khotbah muter-muter, waduh aku pusing ini ya. Waduh, itu nyanyinya piye, waduh, lah itu gimana? Waduh, paduan suaranya piye, waduh, singernya piye. Oh, malah yang dinilai, yang diingat malah petugas-petugasnya. Kehilangan Kristus yang merupakan hari Sabat, yang merupakan Tuhan hari Sabat. Nah, ini Bapak Ibu kita diingatkan hal ini ya. Nah, oleh sebab itulah maka kita melihat di sini bahwa di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di situ ada sebuah pergeseran atau perubahan-perubahan penekanan. Jika di dalam hari Sabat di situ perintah Allah itu konkret dan diikuti dengan aturan-aturan yang jelas tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, maka ketika masuk di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus membongkar semuanya dan kemudian mencoba meluruskan. Meluruskan yaitu dari peraturan-peraturan Sabat secara harafiah ke prinsip-prinsip dibalik dari Sabat itu. Apa prinsip-prinsipnya? Ya kita beristirahat, menikmati hidup persekutuan dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Hidup persekutuan dengan keluarga dan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Lalu juga kita di situ kita menikmati pembebasan. Ya. Pembebasan yang Tuhan Allah berikan dalam hidup kita. Nah, ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa tujuan Sabat adalah untuk kebaikan manusia dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, maka dengan demikian kita dapat coba simpulkan, jadi sesungguhnya Sabat bukan hanya tentang berhenti dari pekerjaan, tapi lebih dari itu. Sabat pemberian Tuhan untuk kebaikan manusia, yaitu kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan diri dengan sesama, dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Allah memberikan hari Sabat supaya kita dipulihkan untuk mampu memulihkan sesama kita. Kita mengalami zaman kasih Tuhan supaya kita pun dapat mengasihi sesama kita. Dan demikian Sabat ada bukan membuat kita itu kaku, mati, namun dan hidup di dalam dunianya sendiri. Bukan. Melainkan Sabat itu membuat kita menjadi lebih cair ya, dan mampu untuk memahami sesama kita, mampu mengalirkan kasih terhadap sesama kita, dan membawa hidup kita itu semakin lebih hidup, dan hidup di dalam kebersamaan dengan sesama dan kebersamaan dengan Tuhan. Nah, jadi Sabat itu seharusnya justru membawa kepada hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Dengan memperhatikan bahwa Allah mengadakan dan memberikan Sabat untuk kita seperti demikian, maka sekarang bagaimana kita seharusnya sebagai orang percaya memandang hari Sabat, Bapak Ibu? Bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang beriman, pengikut Kristus, memandang hari Sabat? Maka perlu mengubah mindset kita sekarang ini. Ya. Mengubah cara pandang kita untuk menjadi cara pandang yang saat ini Tuhan ingin katakan. Dan itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kisah-kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Nah, ada beberapa cara pandang ya, atau mindset yang harus kita pahami dari apa yang sudah ada. Yaitu bagaimana kita memandang hari Sabat itu. Maka yang pertama yaitu dari Markus pasal 23, kisah Tuhan Yesus, murid-muridnya memetik, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lain. Maka di sini Tuhan Yesus ingin mengajak untuk kita melihat bahwa Sabat itu sebagai tindakan radikal kasih dan keadilan. Nah, ini untuk memahami kata radikal, hati-hati, radikal ini berbeda dengan radikalisme. Kalau radikalisme itu berarti adalah sebuah tindakan yang sangat agresif gitu ya, dan sifatnya lebih sangat negatif. Tapi ini adalah radikal. Radikal yaitu artinya mencoba mengubah akar pikiran kita. Nah, itu radikal. Mengubah pola pikir kita yang lama berubah 180 derajat. Jadi perubahan yang total. Nah, itu radikal. Nah, artinya berarti ketika kita melihat hari Sabat, kita melihat itu sebagai sebuah bentuk bagaimana di situ kita mencoba menggunakan hari Sabat untuk tindakan-tindakan
mewujudkan kasih, merasakan kasih, dan juga menunjukkan keadilan. Keadilan dalam arti mencoba memperhatikan orang-orang yang tersisih, memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Nah, jadi artinya Sabat di situ kita menggunakan untuk kita untuk kita tidak menjadi kaku, namun justru di situ kita mencoba membangun satu cara hidup yang sangat bersahabat, bersahaja, dan penuh dengan relasi sosial, dan juga kita merasakan sebuah relasi hubungan yang indah kepada Tuhan. Sabat menjadi sebuah tindakan perwujudan itu, ya, mengasihi dan memulihkan orang lain. Maka disitulah sebetulnya hari Sabat menjadi kesempatan untuk kita saling mengampuni. Pergi hari Minggu, bukannya istrinya tetap ngomel-ngomel terus di jalan, papa ini loh bangun kesiangan, ini semepet, dan wah enggak gitu, ya. Atau si ayah, oh ini kamu tuh peto dandan kesuwen itu, lambe sudah merah, ditambahi lagi lipstik tambah merah, apalagi itu bleber-bleber ya, misalkan gitu ya. Wah ini mau ibadah, kok malah penuh dengan kedumbelan gitu ya. Nah itu justru Sabat itu menjadi suami istri berpelukan, bergandengan tangan, saling mengampuni, saling menerima kekurangan dan sebagainya. Sabat menjadi bentuk tindakan radikal kasih dan keadilan. Ya. Nah kemudian mindset apa lagi yang kita coba bangun ketika kita melihat hari Sabat, hari Minggu. Hari Sabat sebagai pengingat identitas dan pembebasan. Nah ini adalah di dalam kitab Ulangan yang tadi dibacakan. Di situ Israel diingatkan untuk memelihara hari Sabat, untuk mengingat hari Sabat. Karena apa? Tuhan sudah melakukan suatu perbuatan-perbuatan besar. Nah disitulah mereka diingatkan, aku sudah menjadi anak Tuhan, identitas kita. Dan Tuhan itu sudah menjadi Allahku di dalam Yesus Kristus. Itu identitas. Dan kemudian dibebaskan. Aku sudah menjadi orang yang sudah dibebaskan oleh darah Kristus. Nah, jadi Sabat itu menjadi pengingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipelihara dan juga sudah dibebaskan dari dosa. Dan kita diingatkan untuk mau senantiasa mohon ampun kepada Tuhan. Maka dalam setiap ibadah selalu ada ajakan untuk pengakuan dosa, pengampunan dosa. Ya, jadi disitulah ibadah menjadi sebuah perayaan kebebasan rohani. Namanya kebebasan berarti gimana Bapak Ibu? Apakah wajah itu wajah yang penuh dengan Pak Wawan, kenalkan. Enggak ya. Namanya kebebasan itu sebuah kelegaan gitu ya. Seperti seseorang itu yang sudah terkena narkoba lama dan kemudian tiba-tiba dia akhirnya dapat dibebaskan itu. Wah, dia rasanya lega. Dia merasakan kelegaan, tidak terbelenggu lagi oleh hal-hal itu. Nah itulah sebuah kebebasan yang membawa pada rasa sukacita. Maka Sabat menjadi sebuah bentuk pengingat kita akan diri kita siapa. Dan kita menjadi orang-orang yang siap. Nah itu membawa kepada sukacita. Nah mindset yang ketiga yaitu apa? Sabat sebagai waktu untuk memperbarui komitmen sosial dan spiritualitas kita. Nah kalau kita perhatikan di dalam Mazmur dan 2 Korintus, ini adalah satu hal yang sangat menarik. Kalau kita lihat tadi di Mazmur itu Tuhan kembali mengingatkan kepada Israel bagaimana Tuhan itu sudah melakukan banyak hal di dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan sudah menyertai. Lalu kemudian Tuhan katakan, oleh sebab itu di akhir di ayat yang ke-10, jangan ada padamu Allah lain, janganlah kamu menyembah Allah lain. Itu Allahnya huruf kecil. Artinya di situ ada komitmen spiritual, komitmen untuk mau semakin sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Komitmen seperti itu. Lalu komitmen sosial, dan itu di dalam 2 Korintus, Paulus mengatakan meskipun ditindas dia tidak berputus asa, dia mengalami kesulitan-kesulitan, dia tetap terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Itu karena apa? Karena kuasa kebangkitan Kristus membuat aku menjadi orang-orang yang apa? Berani menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah itu dikuatkan dan disegarkan kembali. Artinya hari Sabat di situ kita mendapatkan kembali penguatan akan kuasa kebangkitan Kristus. Untuk kita siap kemudian menjalani hari esok. Maka orang yang sudah menikmati hari Sabat, memahami hari Sabat, masuki hari Senin itu bukan dengan berat hati, tetapi dengan siap untuk menghadapi tantangan. Aku sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan,
Aku siap untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Wah, itu semakin menjadi orang yang sangat antusias. Jadi bukan, aduh wis Senin meneh ya, wis kerja meneh iki, wis ya. Iso aja njaluk duit belanja sik lho ya, iki jek tanggal tua iki ya, misalnya waduh malah jadi berat gitu ya. Nah, tapi justru menjadi enak. Nih, besok apa Mas Ai? Wah, Mas Ai bayem iki, serak popo, kita nikmati ya. Nah, bayem. Makannya apa? Nasi putih, apa? Kerupuk. Oh ya wes kita nikmati. Ya, semangat. Karena apa? Kuasa kebangkitan Kristus membuat hidup itu ada di dalam kebebasan. Meskipun dalam kesulitan, meskipun ada di dalam penderitaan, hatinya itu dibebaskan dari semuanya itu. Karena ada kuasa kebangkitan. Kita menjadi orang pemenang Bapak Ibu. Karena apa? Bisa melihat hari Sabat itu sebagai bentuk komitmen sosial dan komitmen spiritual. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang perlu kita lihat bahwa Sabat itu seperti itu. Mari kita bangun mindset seperti itu. Nah jika dengan mindset seperti ini, maka sekarang bagaimana kita mengisi hari Sabat itu? Apa yang harus kita lakukan? Nah di dalam hari Sabat itu, mari kita merayakan dengan kebebasan Bapak Ibu. Merayakan dengan kebebasan. Kebebasan dalam arti apa? Artinya kita adalah orang-orang yang sudah merasakan pembebasan yang Allah lakukan dalam hidup kita. Pembebasan dari perbudakan apa? Perbudakan dari tekanan-tekanan hidup. Kita itu tidak sadar, terkadang waktu itu tidak kita kuasai, tapi justru waktu itu yang menguasai kita. Kita diperbudak di situ. Kita menjadi orang yang akhirnya menjadi orang kayak terpacu di dalam tantangan hidup yang semakin cepat dalam kehidupan modern ini. Sehingga disitulah kita menjadi orang yang terkadang terlalu serius. Kita menjadi mengabaikan aspek-aspek lain. Hari Sabat mengingatkan kita, mari ini adalah hari pembebasan. Kita diingatkan, bukan waktu yang menguasai kita, kita yang menguasai waktu itu. Ya. Kenapa orang stres? Kenapa orang itu kemudian menjadi tertekan? Karena kita tidak menguasai problema, tapi problema itu yang menguasai kita. Di dalam hari Sabat kita diingatkan, kamu punya Kristus loh yang sudah bangkit dan sudah menunjukkan kuasanya. Dan kuasa itu juga bekerja dalam kehidupan kita. Maka dengan kuasa Kristus, kuasai hari-harimu, kuasai waktu-waktumu. Sebesar apapun problema hidupmu, kamu memiliki Allah yang lebih besar dari itu semua. Jadi hari Sabat itu menjadi hari yang sangat membebaskan kita. Kita bebas. Kita bebas untuk dapat mengasihi orang lain. Kita bebas dengan melayani. Siapa yang di sini hari Minggu melayani dengan berat? Aduh kok aku menes yang ditugasi ya. Nah, enggak ada ya. Wah, di sini semangat semua. Malah pengen semuanya ditugasi semua ya. Gitu ya. Wah, merayakan pembebasan. Maka sebab itu ayo coba beri salam sebelah-sebelah kita. Hari ini hari pembebasan. Wah, hari ini hari pembebasan. Nah, semangat ya. Semangat ya. Iya, salami gitu. Hari ini hari yang sukacita Bapak Ibu ya. Maka jangan sampai hari Sabat itu menjadi hari sambat gitu ya. Gitu. Nah, perlu kita pengen seharian di dalam gereja ini terus ya. Ya Bapak Ibu. Ya, saya mengatakan hari pembebasan ini bukan berarti kemudian kita tidak memberikan ruang untuk relasi kita dengan keluarga. Masih kita bangun ya. Tetapi jangan sampai hari Minggu itu atau hari Sabat itu menjadi sebuah hari di mana kita kehilangan makna sesungguhnya, di mana di situ seharusnya kita mendapatkan kekuatan dan merasakan akan kuasa Kristus. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu tindakan kasih. Mari kita hidupkan, kita mulai terus meningkatkan tindakan-tindakan kasih dan keadilan. Perilaku-perilaku kita yang cuek dengan orang lain, perilaku-perilaku kita yang cuek dengan sesama kita. Kita mulai coba singkirkan tembok-tembok yang memisahkan kita dengan sesama kita. Tembok-tembok yang semakin menebal. Entah itu perbedaan, berbagai macam perbedaan ekonomi, perbedaan status pendidikan, perbedaan apalagi suku, ras dan semuanya dihancurkan. Semuanya karena apa? Karena di situ kita ingin menunjukkan tindakan kasih dan keadilan itu. Tuhan Yesus menyingkirkan semuanya itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pengikut-pengikutnya memahami arti hari Sabat. Hari yang perlu dinikmati. Dan dinikmati itu yaitu dengan memisahkan tembok-tembok penghalang
asumsi-asumsi negatif, dugaan dan sebagainya, kita singkirkan karena kita menjadi saudara keluarga di dalam Kristus. Dan di situ kita menjadi orang-orang yang dapat memperbarui komitmen kita. Komitmen kita diperbarui. Iya ya, aku dulu toh selalu mikirannya jelek terus ya. Nah, kita perbarui. Dan itulah hari Sabat, Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan bersukacita seperti itu, maka ketika kita pergi bersama-sama dengan keluarga, ya, maka disitulah rasa kehidupan kebersamaan dalam keluarga kan semakin nikmat toh. Ya, keluarga-keluarga kalau perlu sesama keluarga ini janjian, ya. Keluarganya siapa, pergi bareng kemana gitu ya. Nah, ini saya punya pengalaman ketika saya pergi ke Makassar, Bapak Ibu. Ya, ketika saya ada kesempatan ke Makassar, saya masuk ke dalam sebuah gereja di mana di situ ada pasangan suami istri yang sering berkumpul. Jadi waktu itu setelah kami beribadah, saya padahal orang baru pada saat itu, lalu kemudian pasangan-pasangan suami istri itu mengajak, ayo Pak, kita keluar gitu ya. Keluar gitu dengan 3 pasang suami istri gitu ya. Lalu kemudian ada yang menyusul lagi dengan anak-anaknya. Jadi anak-anak mereka ternyata sudah akrab juga gitu ya. Di hari Minggu itu mereka berkumpul di mall, anak-anaknya bermain, lalu pasangan suami istri ngajak ngobrol sama saya. Ngobrol sampai terus akhirnya ke pekerjaan. Kemudian akhirnya juga dalam kehidupan spiritual. Nah, di situ kemudian selesai dari obrolan itu, saya merasakan, iya ya, menikmati hari Sabat itu sangat indah. Di mall, kalau cuman hanya sifatnya konsumeris, itu sia-sia. Tapi bagaimana ketika di mall, pasangan-pasangan suami istri bisa kemudian saling sharing, saling berbagi, saling menguatkan. Dan ketika kemudian berjumpa di luar hari Minggu, menjadi sebuah kegairahan. Wah, ya betul, di hari Jumat gitu ketemu lagi, ngobrol lagi dan sebagainya. Nah, kiranya hal ini juga menghidupkan di dalam kehidupan gereja kita. Hari Sabat itu semakin membuat kita menyatu. Ya, semakin membuat kita menyatu. Karena itulah hari yang Tuhan berikan, supaya umatnya disatukan di dalam Kristus. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mau terus mengalirkan kasih, mau terus saling peduli satu sama lain. Dan di situ kita terus membangun komitmen. Itulah kita akan menjadi manusia yang baru. Kita tidak menjadi manusia yang tetap terus itu, tetapi semakin hari akan semakin diperbaharui. Oleh sebab itu, selamat menikmati hari Minggu, selamat menikmati hari Sabat, selamat menikmati persekutuan dengan sesama, dan selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada satu hari yang seringkali kami lupa mengartikan dan memaknainya. Hari Minggu, hari Sabat. Kami tidak mempersalahkan hari Sabat itu hari yang mana. Namun hari Minggu yang kami pakai dan kami pilih menjadi hari Sabat. Setelah sekian hari kami lalui dengan bekerja, dengan bergumul, dan Engkau berikan ini. Dan ini namun seringkali kami lalai, seringkali kami lupa, sehingga kami tidak dapat memaknainya dengan baik dan benar. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, dan kiranya apa yang sudah kami dengar, kami renungkan, kami endapkan, dan kami hidupkan bersama-sama. Supaya gereja-Mu di tempat ini semakin bertumbuh, umat-Mu semakin bertumbuh imannya, dan pengenalan akan Kristus semakin bertambah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap umat-Mu yang hadir di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini akan dilayani oleh paduan suara, saya persilahkan.
Karya terbesar, anugerah terindah, ubahkanku jadi baru. Biarlah Tuhan juga yang akan memakai suara-suara mereka untuk banyak kesibukan, sehingga relasi dengan Tuhan itu berkurang dan mempengaruhi relasi dengan sesama. Tuhan, kiranya Engkau hadir, sehingga mereka tetap menjadi alat-alat-Mu yang untuk dipakai membangun tubuh Kristus. Melalui pelayanan mereka, melalui apa yang mereka pikirkan, di dalam program-program yang ada, semuanya boleh dilakukan dan Engkau memberkati atas pekerjaan tangan mereka. Berkati dan kiranya melalui proses pengalaman pelayanan itu, saudara-saudara kami yang ada di majelis maupun di badan pelayanan komisi-komisi, mereka pun tetap terus mengalami Kristus, melihat Kristus yang ada di dalam pelayanan itu. Kiranya itu yang tetap terus menjadi semangat mereka. Kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah onsite maupun live streaming, supaya Tuhan juga pimpin untuk semuanya sungguh dapat menjadi berkat dan menjadi sebuah cara untuk menyiarkan akan Kristus. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa negara ini. Biarlah terus yang Engkau akan menguatkan melihara. Engkau memakai para pemimpin yang ada. Engkau yang akan menggunakan mereka untuk mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk dapat membuat kesejahteraan di dalam bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan IKN di Kalimantan. Biarlah Tuhan juga yang akan memimpin semua pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi tuntas, selesai dengan baik, dan kiranya keberadaannya itu pun memberikan dampak kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan bagi bangsa negara ini. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Umat Allah yang terkasih, tiba waktunya untuk kita dapat boleh mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan pada hari ini. Adapun nas dasar Alkitab yang akan mendasari persembahan kita pada pagi ini diambil dari Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam yang berbunyi demikian. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan berikan pujian
dengan pujian bawa persembahanmu dari PKJ 146 yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya mengajak umat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan syukur kita pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur atas kasih penyertaan, pemeliharaan yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur atas segala karya dan usaha yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat boleh lakukan dan kerjakan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat boleh menikmati seluruh kebaikan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami serahkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami berikan pada hari ini. Biar kiranya Bapa melalui ungkapan syukur kami, kasih Tuhan terus ada dan tetap ada dalam kehidupan kami. Dan ajarkan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat boleh memberikan tubuh kami, jiwa dan roh kami, untuk dapat boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dapat boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan, membawa kemuliaan nama Tuhan di mana Engkau tempatkan kami saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala kasih yang tiada terkira dengan segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan rasa syukur kami. Amin. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.